Oke. Mohon diperhatikan ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai praktikum pada pagi hari ini. Nanti akan ada tanya jawab sehingga kalian harus di tempat gitu ya, harus on. Jika mau ke toilet atau ke mana harus izin di kolom chat gitu ya, supaya nanti ketika dipanggil tidak ada alasan lagi pergi gitu ya karena belum izin. Di sini saya nggak tahu ya, tidak ada izinnya. Oke. Saya share screen deh ya materi minggu lalu itu terakhir sampai if ya, sampai lampu ya. Benar nggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Iya. Sudah dikerjakan yang sampai 3 lampu sampai tugasnya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Udah aman ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai yang fungsi if? Aman semuanya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini kemarinnya terakhir fungsi if, kemudian saya kasih tugas untuk yang ini. Ini juga udah selesai ya? Semuanya ya? Sudah, Bu. Halo? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Nah, berikutnya ini. Nah, saya nggak tahu nih, kemarin dikerjakan atau enggak nih? Kayaknya enggak ya? Enggak. Yang rata-rata? Enggak ya? Oke. Kerjakan, Bu. Oke, ada yang dikerjakan, ada yang enggak ya, enggak apa-apa. Oke. Ini saya taruh di sini ya, Dek ya. Nah, oke. Kita lihat. Nah, ini pakai fungsi if, tetapi kita harus ingat bahwa fungsi if itu harus konsisten. Konsisten itu maksudnya gini, kalau kita pakai kurang dari, maka semuanya harus kurang dari. Kalau kita pakai lebih dari, maka semuanya harus menggunakan lebih dari. Nah, dari yang kemarin kita kerjakan, soal yang ini, gitu kan ya, kemarin ya kita kerjakan, kita harus tahu range-nya. Oh, berarti E itu 0 sampai 39. Ya nggak, Dek? Bener ya? Sepakat sampai sini? D-nya 40 sampai 59. C-nya 60 sampai 74. B-nya benar ya, 75 sampai 89. A-nya 90 sampai 100. Benar seperti ini? Betul, Bu. Benar ya? Nah, sekarang konsisten. Kalau, nah ini ya, jika menggunakan dari jika mulai dari maka harus wajib menggunakan yang kurang dari. Karena kita mulai dari bawah, gitu ya. Tapi kalau kalian mulai dari A, gitu ya, jika mulai dari A, maka gunakan yang terbesar, yaitu pakai yang lebih dari, gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu deh. Kalau pakai kurang dari sama dengan, ya sama, semuanya kurang dari sama dengan, gitu ya. Jadi harus sesuai. Oke, ini saya pakai kurang dari ya, berarti ini kurang dari berapa? Adam D. Alfarozik. Kurang dari 39 ya, Bu. Enggak dong. Kalau kurang dari sama dengan iya, kurang dari 9. Kalau kurang dari? Kalau kurang dari sama dengan iya 39. Tapi kalau kurang dari aja berarti kurang dari Adam 40. 40. Iya, gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan benar 39. Tapi kalau nggak ada sama dengannya 40. Kalau yang ini berarti kurang dari berapa? Dia Puspa? 60. Iya. Berapa? 60. Oke. Kemudian kalau yang ini Cindy? Cindy hadir? Kurang dari 75. Ya, sip. Kurang dari 75. Kalau yang B, Christian Halim? Christian hadir? Berarti kurang dari 90, Bu. Ya, sip. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau lebih dari, mulai dari A. Berarti dari sini. Bu, yang ini pakai enggak? Enggak. Gitu ya. Nanti ini enggak dipakai. Gitu. Kalau lebih dari, berarti di sini lebih dari berapa? Vika Fitria? Lebih Lebih dari?
Lebih dari Berapa? 89, Bu. Ya, 89 ya. Kemudian kalau yang ini Nova Febi, Nova Pebi, Lebih dari 74. iya. Sip. Kalau yang ini Ismi Wahyuni, Lebih dari 61, Bu. Hah? 59, Bu. 9. Oke. Bagus Alan, yang ini lebih dari? Lebih dari 39, Ibu. Iya, sip. Bentar. Oke, terakhir Ismi. Kalau ini berarti Ismi Tidak dibuat, Bu. berapa? Lebih dari berapa ini? 0. Berapa Ismi? Yang ini nggak pakai ya. Sama kayak tadi, sama kayak yang tadi di E, 4 aja, ini juga 4. Nah, sekarang kita coba petakan ya di sini pakai fungsi if. Namun kita harus konsisten, mau pakai E, mau dari E atau mau dari A. Kalau dari E berarti kurang dari semuanya. Jadi misalkan gini, coba perhatikan. Yuk. Ini ada berapa kondisi, Dek? 4. Berarti if-nya ada berapa? Sorry. Kondisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti if-nya ada berapa? 4 ya, Bu. Iya, betul. Jadi sini sama dengan if gitu ya. Perhatikan B5 kurang dari berapa? 40, maka dia dapatnya E gitu ya. Oke. Lanjut ya. Terus berarti if lagi kan ada ya? If B5 kurang dari 60 gitu ya, maka dia dapatnya D. Paham sampai sini? Titik koma lagi, gitu ya. If lagi B5 lagi kurang dari 75, maka dia C, gitu ya. If lagi B5 kurang dari 90 gitu ya, maka dia B. Nah, yang A nggak usah gitu ya. Nah, gini. Nah, maka ada berapa tutupnya? Warna hijau, warna ungu, warna merah, warna hitam. Nah, gitu ya, tinggal kita tarik. Bu, kalau pakai yang A sama aja, sama gitu, tapi harus konsisten gitu ya. Coba ya. If B5 lebih dari 89, maka dia dapat A. If B5 lebih dari 74, dia dapatnya B, gitu kan? If B5 lebih dari berapa? 59, dia dapatnya C. If B5 lebih dari 39, dia dapatnya D. Lainnya adalah E. Gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Benar ya? Oke. Nah, hasilnya sama aja. Kalian gini cara logikanya ya. 69 akan dibandingkan dengan E. Apakah 69 kurang dari 40? Oh, bukan. Dia loncat ke sini sebelahnya. Apakah 69 kurang dari 60? Bukan, gitu ya. Berarti ke kanannya lagi. Apakah 69 kurang dari 75? Iya, maka keluarnya adalah C, gitu. Kalian bayangkan kalau salah tadi misalkan mau dari sini. Di sini. Dari A gitu ya, A-nya tapi yang ini. Apakah 69 lebih dari 0? Iya, berarti semuanya nanti dapat A, dapat E semuanya nanti gitu ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa difahami?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sekarang yang and, or, sama not ini ya. Kita coba dulu yang and sama or ya. Kita kolaborasikan lebih dari satu fungsi. Kalau kemarin kan satu fungsi if, kemudian count, average gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang ini, Dek. Nah, ya coba diperhatikan dulu. Saya punya ayam, saya punya ikan. Di sini ada dan, di sini ada atau. Ya, berarti ini and, ini or, gitu ya. Nah, ini saya buat seperti ini, mungkin masih ingat ya di SMA ya, pernah belajar. 0, 1, 0. 1 iya, 0 enggak. Misalkan gini, saya hanya mau makan ayam dan ikan. Dan, operatornya dan. 1, ada ayamnya, ada ikannya. Mau makan enggak? Mau ya, karena dan. 1 kan, berarti mau. Ada ayam, enggak ada ikan. Enggak mau, karena kan operatornya dan. Gitu. Nggak ada ayam, nggak ada ikan, nggak mau juga gitu. Terus nggak ada ayam, nggak ada ikan, nggak apa yang mau dimakan gitu ya, berarti 0 gitu ya. Kemudian kalau atau misalkan saya mau makan ayam atau ikan, berarti 1, 1, 1 ya, 1, 0, 1 karena kan atau 0, 1, 1, 0, 0, 0 gitu. Nah, untuk di Excel gitu ya, sama caranya deh, tinggal gini aja. And gitu ya. Logical 1, logical 2. Berarti di sini yang ini. H26 lebih dari 0 gitu ya. I lebih dari 0. Nah, hasilnya adalah true, false, false, false. Sama ya. Nanti yang di sini tinggal dikasih or. Ini lebih dari 0. Yang ini lebih dari 0. Nah, or ya, di sini or. True, 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 false. Nah, sama dengan ini hasilnya. Nah, sekarang ada soal gitu ya. Ada soal untuk yang ini. Oke, kita lihat ya soalnya. Oke, kalian perhatikan di sini. Jika, nah ini pakai fungsi if ya, jika nilai matematikanya lebih dari 5, PPK-nya lebih dari 5 dan bahasa Indonesianya lebih dari 5, maka dia dinyatakan lulus. Lainnya tidak lulus. Kalian perhatikan ada if sama and, berarti dua fungsi gitu ya. Nah, kalau dua fungsi itu nanti pemberian rumusnya berdekatan biasanya. Jika, berarti coba perhatikan semuanya. Saya buka ya, pakai sama dengan selalu if. Nah, jika matematika, PPKN, bahasa lebih dari 5, berarti kan N. Buka lagi. Nah, kita kerjakan yang N dulu di sini. Matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, perhatikan ditutup dulu. Nah, ini merupakan logical test-nya si if gitu, si if. Jika ini terpenuhi, tutupnya jangan lupa ya. Tutup N-nya dulu. Maka apa tadi dia? Lulus gitu. Perlu if lagi nggak, Dek? Kira-kira. Cynthia Eka. Cynthia perlu if lagi kah? Enggak ya, Bu? Enggak perlu. Karena kan tadi kondisinya hanya lulus, nggak lulus. Cuman 2. Berarti if-nya cuman ada 1 aja. Gitu ya. Lainnya langsung aja. Tidak lulus. Nah, Cynthia Kenisa, ada berapa tutup if-nya, Dek? Ada 2 ya, Ibu? 2 dari mana? Ini kan tadi sudah ditutup. Ini sudah ditutup. Oh, 1. Tutupnya ini. Iya, ya. Kalau nutup dilihat. Yang tadi kan sudah, berarti nggak usah ditutup lagi, gitu ya. Tutupnya hanya 1, gitu ya. Oke. Nah, yang or juga sama. Or sama, if, gitu ya. Or, nah, matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, gitu ya. Maka dia lulus. Lainnya dia tidak lulus. Tutupnya 1, sama kayak tadi. Gitu.
Nah, ya. Sekarang yang kelulusan. Bedanya apa? Nah, gitu ya. Ada tambahannya kalau yang kelulusan, jika nilai matematika lebih dari 5, PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, dan rata-rata. Nah, berarti kan si operator N itu dia punya 4 kriteria. Gitu ya, rata-ratanya lebih dari 6 baru lulus. Berarti perhatikan deh. If, berarti kita punya 3 tuh fungsi. If, N, sama average ya. N, buka tutup, buka kurung dulu. Sama kayak tadi, matematika lebih dari 5, lebih dari 5, kemudian PPKN lebih dari 5, bahasa lebih dari 5, dan nah ini ya, rata-rata berarti average. Nah, perhatikan. Mana? Kok gini? Tadi. Nah, ini ya. Dan average. Average dari apa? Average dari semuanya. Perhatikan tutup kurungnya ya. Average, lihat. Average dari C5 sampai E5. Tutup. Ini tutup kurungnya si average. Ya kan? Lebih dari 6 gitu. Tutup lagi. Ini tutupnya si N gitu. Jadi N itu punya 4 kondisi gitu ya. Matematika, PPKN, bahasa, sama average. Jika ini terpenuhi, baru kita kerjakannya fungsi if. Maka dia lulus. Gitu. Lainnya dia tidak lulus. Nah, tutup kurungnya ada berapa? Andia, Nabila. Andia? Iya. Tutup kurungnya ada berapa, Dek? 2, Bu. 2 yang mana? Ini tutupnya ini udah ditutup. Terus yang merah ini juga udah ditutup. Berapa? 1. Iya. Iya, 1. Karena kan tadi sudah pernah ditutup ya. Gitu. Nah, selesai. Gitu. Ya. Agak banyak. Ya, nanti hari ini kita kombinasi-kombinasi rumus ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya? Halo? Lanjut. Oke. Lanjut, Bu. Sekarang kita menggunakan V sama lookup. Nah, jadi kalian bayangkan kalau if-nya ada 20, kondisi ada 20, maka if-nya ada 19. Pusing gitu ya. Kita if terus gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang V atau lookup ya di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya V sama lookup itu hanya di pembacaan tabelnya. Gitu ya. Jadi kalau cara bacanya itu seperti ini, coba perhatikan. Golongan ke bawah. Itu kan vertikal kita bacanya ya, maka kita sebut dengan VLOOKUP. Tabel referensinya. Tabel yang nilainya semuanya ada, nggak ada yang kosong. Kita kan minimal punya 2 tabel. Tabel ini yang akan diisi datanya sama tabel referensi. Nah, tabel referensi ini pasti dia ada isinya, nggak kosong kayak atas gitu ya. Nah, kemudian kita ingin membuat yang dia lookup, berarti pembacanya adalah horizontal. Maka caranya perhatikan, ini saya blok ya dari yang tadi, klik kanan, copy gitu ya, taruh sini, paste spesial. Nah, paste spesial. Kalian checklist bagian transpose. Kita transpose ya, yang kolom jadi baris baru jadi kolom. Hasilnya seperti ini, gitu ya. Oke, coba perhatikan cara mengerjakannya. Kita lihat tabel induk yang atas sama tabel bawah yang sama-sama ada nilainya dan terisi kolom apa, Dik? Kolom apa? Nama di sini ada, di sini nggak ada. Golongan ada. Gaji pokok di sini ada, tapi kan di sini nggak ada isinya. Gitu ya, tunjangan anak, ini jumlahnya, ini kosong. Berarti yang sama-sama ada adalah golongan. Ya, maka cara mengerjakannya gini. VLOOKUP itu punya 4
ya, punya 4 parameter yang harus diisi. Ya. Punya 4, ya. Apa aja? Yang pertama, ya. Yang pertama adalah ini selnya, sini ya, lookup value, table array. Kalau VLOOKUP berarti kolom indeks, kalau lookup row index, gitu ya. Bedanya itu aja, row index. Jadi kalau VLOOKUP pembacaan kolom, kalau kalau VLOOKUP pembacaan kolomnya, kalau lookup pembacaan barisnya. Kemudian di sini adalah range-nya, gitu ya, range lookup-nya. Nilainya true atau false. Oke, jadi yang di sini itu nilainya bisa true, bisa false. Oke. Ini sel yang akan dibandingkan, gitu ya. Kemudian ini tabel referensinya. Ini kolom atau baris yang akan diambil nilainya, diambil nilai, gitu ya. Ini V atau lookup. Nah, sekarang kita kan mau ngisi di sel C4. Berarti kita di sini kan posisinya. Nah, caranya perhatikan VLOOKUP pakai V ya. Kenapa? Karena kan kita mau pakai yang ini. Mau pakai yang ini kitanya. Ya, pembacaannya dia vertikal. Nah, sama dengan VLOOKUP ya. Ini B4 ya. Akan kita bandingkan titik koma tabel array dengan mana? Dengan ini. Gitu ya. Kalian boleh ngebloknya dari sini langsung ke kontennya atau dari sini. Tapi kalau saya lebih suka yang tanpa judulnya ya, headernya. Oh, ini kebetulan udah dikasih nama ya. Kalau belum berarti kan dia A16. Sorry. Nanti saya ajarin cara membuat namanya. A16 sampai C18. Gini. Gitu kan ya. Nah, kita blok. Nah, kemudian gaji pokok. Gaji pokok itu kalau di tabel bawah itu kolom keberapa, Dek? Kalau saya ngebloknya dari A16. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, atau kolom keberapa? Bisa dijawab? 2 ya, Ibu. 2, iya, good. Jadi kolom kedua. Dah. Ya. Kemudian diisi terus sama false itu urut apa enggak urut datanya, gitu aja. Ya, kalau urut true, kalau enggak false. Kalau saya enggak tahu, Bu, set aja false. Itu lebih mudah ya, set aja false. Nah, kan kita mau copy ke bawah ya ceritanya, supaya nanti tetap, maka tabel referensinya harus kita absolutkan. Berarti ini dikunci. Jangan lupa. Yang B4 enggak dikunci dong. Ya kan? Karena kan dia nanti di-copy ke bawah. Seperti ini. Keluarlah hasilnya. Oh, Madya 1. Benar nggak, Bu? Benar. Pertama, benar. Ya. Jadi sekarang gini, ini kalau saya insert ya, insert kolom seperti ini. Kemudian saya ngebloknya dari A15 sampai D18. Maka gaji pokok ada di kolom ke berapa? 3, Bu. 3. Ayu Sahira. Ayu ada? Bisa resen, Ayu? Halo? Ayu? Ya. Dek, kalau saya ngebloknya dari A15 sampai D18, maka gitu ya. Gaji pokok ada di kolom ke berapa, Dek? Kolom 3 ya, Bu. Iya. Tergantung kalian ngebloknya dari mana, ya. Saya hapus lagi. Nah, untuk tunjangan anak pun sama. Ini saya insert dulu ya, Dek ya. Saya masih pakai VLOOKUP. Nah, gini ya. Berarti masih B4, sel B4 dibandingkan dengan referensi. Nah, referensinya boleh kalian kasih nama. Caranya gini, Dek. Ini di blok ya, dari A16 sampai C18. Terus di pojokan ini kalian kasih nama. Misalnya namanya tunjangan gitu. Terus di enter. Nah, pastikan kalau kita ngeblok lagi dari A16 sampai C18, ininya adalah tunjangan gitu. Ya, saya ulangi lagi. Di blok di sini dikasih nama di sininya tunjangan.
Di enter jangan lupa. Nah, pastikan kalau diblok lagi dia berubah nama menjadi tunjangan. Nah, sekarang caranya sama dengan berarti VLOOKUP gitu ya. B4 akan kita bandingkan dengan tadi tunjangan. Boleh kalian ketik langsung tunjangan, ini otomatis akan ada, atau diblok kayak tadi, gitu ya. Nah, karena kita ingin mengisi tunjangan berarti ada di kolom ketiga. Ya, kita kasih angka 3, kita kasih false aja. Gitu ya. Kalau sudah, ini nggak usah diabsolutkan kalau yang ini, karena kan nama yang kita ambil ya, tunjangan. Nah, Bu, tapi kan ini ada jumlah anak. Kalau dia nggak punya anak, ya berarti tunjangannya nggak ada, gitu kan ya, atau belum punya anak, gitu ya. Maka perhatikan, ini hasilnya kalian kalikan dengan jumlah anak, gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau dia nggak punya anak, ya tunjangannya atau belum punya anak, dia nggak ada tunjangan, gitu ya. Oke, sekarang saya coba mengerjakan yang HLOOKUP. Kalian perhatikan, ingat kalau HLOOKUP nanti acuannya adalah baris. Ya, saya contohkan satu aja yang gaji anak. Sama HLOOKUP, gitu ya. Sorry, posisinya kok di sini. Ini gaji pokok, tapi yang apa dek? Ini ya HLOOKUP. HLOOKUP. Nah, B4 masih sama. Tabelnya kita ambil yang bawah. Berarti dari sini ya, dari B20 sampai D22 gitu. Terus kita cek gaji pokok itu baris ke berapa. Nah, bukan kolom lagi sekarang, tapi baris. Oke, baris ke berapa gaji pokok? Baris ke berapa di sini? 2, iya, baris kedua. Nah, terus false. Kalau udah pasti urut, ya true nggak apa-apa. Tapi kalau masih nggak yakin nih urut apa enggak, ya udah kasih false aja defaultnya ya, masih lebih enak. Ini jangan lupa kita kunci, ya supaya nanti pada saat di copy ke bawah dia tidak berubah, gitu. Ya, udah selesailah mengerjakan soal daftar gaji karyawan ya. Kita menggunakan V sama HLOOKUP. Gitu ya, namanya fungsi referensi. Ada pertanyaan, silakan. Aman? Lanjut. Ya, oke. Sekarang ke fungsi choose. Choose itu mirip ya seperti fungsi referensi ya. Ini diurutkan ya. Jadi milih. Oke. Kok ini gini sih? Malah ini. Ini nggak ada nilainya ya. Oke. Ini boleh pakai fungsi VLOOKUP gitu ya. Tapi sekarang kita coba fungsi choose. Choose, milih. Nah, ininya indeks 6 sama value. Kita akan membandingkan, nanti ada tampilannya untuk yang B4 gitu ya. Value-nya apa? Value-nya ya udah, ketik aja di sini 500 gitu ya. Kemudian 800. Kemudian 900 gitu. Jangan lupa diabsolutkan. Mana yang diabsolutkan? Yang ini. Ya. Yang B17 kalau di itu bisa pakai F4 ya, F4 ya, biar langsung seperti ini. Ya. Udah, tinggal kita drag ke bawah. Mudah kalau yang choose ya. Choose, pilih selnya, kemudian nilai-nilainya gitu. Oke. Nah, berikutnya kita kerjakan soal yang teks ya. Setelah teks apa? Udah ya. Oh, grafik ya. Untuk grafik sama aja dengan materi Word ya. Jadi nggak saya bahas lagi. Nanti karena langsung kerjakan yang ini aja. Kerjakan yang biaya promosi ya. Tetap dikerjakan. Caranya sama dengan Word ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang fungsi teks terlebih dahulu ya. Fungsi teks. Oke. Ya. Ini ada fungsi teks ya, tapi kita harus paham dulu nih. Ya, teks. Nah, ada di contohnya ini ya. Saya punya misalnya gini.
Ini ada left, ini ada mid, ya, ada right, ada upper, membuat tulisan besar, ada lower, sama panjangnya. Contoh, coba perhatikan, sama dengan left, buka kurung, dia punya 2 parameter. Teksnya sama 6 cars. Left berarti dari arah kiri. Berarti ngambil karakter dari arah kiri sebanyak berapa gitu ya. Berarti di sini misalnya A2 teksnya dulu deh. Misalnya Diah Puspa gitu ya. Ini teksnya sebanyak 3. Nah, artinya saya ngambil dari arah kiri tulisan ini sebanyak 3 karakter. Maka nanti yang tampil apa, Dek? Kira-kira? Tulisannya, karakternya D, I, sama Y. Ya, gitu. Ya, itu fungsi left. Nah, mungkin kalian bisa juga di sini pakai sel. Misalnya Istana Merdeka. Sama ya. Sama dengan if left. Nah, kalau tadi kan teksnya kita ketikkan. Ini boleh langsung diklik. Nah, gitu. Tapi nggak usah pakai kutip. Ya, langsung. Kita ambil misalnya 7. Maka nanti outputnya adalah, jangan 7 deh, 8. Nah, ya. Spasi tetap dihitung karakter ya, dia. Jadi I, S, T, A, N, A, spasi M. 8. Sehingga hasilnya adalah Istana spasi M. Gitu. Ya, boleh. Sekarang yang right dulu. Nah, sama yang tadi namanya dia, cuman saya ganti jadi right. Boleh kecil, boleh besar ya hurufnya. Nah, Dia Puspa 3. Maka outputnya berapa, Dek? Ngambil karakter dari teks Dia Puspa sebanyak 3. Namanya SPA atau APS hasilnya. Yuk, Anda bisa menjawab? Bacanya tetap dari kiri gitu ya. Jadi adalah SPA gitu. Jadi walaupun ngambil dari kanan bukan berarti dibalik APS, tetap SPA gitu ya. Nah, ini juga sama. Saya copy aja ya. Left 1 gitu ya. Misalnya ambil 3 ya. Istana Merdeka ngambil dari arah kanan ya sebanyak 3. Berarti outputnya adalah Eka gitu ya. Nah, left sama right ini dia cuma punya 2 parameter, teksnya sama jumlahnya. Kalau mid dia punya 3 gitu ya. Nih. Nah, teks start 6 sama 6 kar. Contohnya saya merdeka, ngambil teksnya. Start 6, mulai dari berapa? Gitu ya. Misalnya mulai dari 2, karakter kedua. Sebanyak berapa? 4. Nah, jadi hasilnya apa, Dek? Ngambil karakter dari yang kedua sebanyak 4. Berarti hasilnya RD, ERDE. Iya, seperti itu ya. Ini pun sama. Kalau pakai ini sel sama. Misalkan ngambil dari arah 3 sebanyak 6. Berarti IST T berarti TANA spasi M. Gitu ya. Nah, kalau upper itu membuat tulisan besar semua. Misalkan gini, upper B4. Besar. Kalau lower dia kebalikannya. Lower SPA, dia kecil semua. Kalau len itu menghitung banyaknya karakter. Nah, misalnya len Istana Merdeka gitu, atau boleh teksnya. Berarti ISTANA spasi MERDEKA. Berarti 14 begitu ya.
ini bekal mengerjakan soal yang ini, gitu ya. Nah, soal yang gambar 40 ini itu kolaborasi ya. Penggabungan antara fungsi if dengan fungsi teksnya di sini. Jika, nah kan ya, jika GI maka nama pesawatnya Garuda Indonesia. Jika MP Merpati, jika BR Buruk. Nah, kalian perhatikan, berarti di sini oke, kurang besar kah? Kalau gini kegedean ya. Oke, coba kalian segini kelihatan deh. Kelihatan, Bu. Oke, nah sekarang GIMP, GBR itu pakai fungsi left, right, atau mid, deh? Fungsi apa? Left ya, Ibu. Left, ya. Berarti perhatikan, if, buka kurung, nah if itu kan punya 3. Logical test, value if true, value if false. Tapi kan logical testnya kita mau ambil GI, maka kita pakai fungsi left dulu. Gitu ya, left. Dari teks ini kita ambil sebanyak 2 gitu. Maka nanti kan hasilnya entah itu GI, MP atau BR. Tutup dulu, Dek. Nah, jika hasilnya sama dengan apa? GI gitu ya. Jika sama dengan GI, maka dia Garuda Indonesia. Gitu. Terus if lagi. If lagi, left lagi, B6 diambil 2. Hasilnya sama dengan MP, maka dia adalah Merpati. Lainnya, gitu ya, lainnya dia gugur. Nah, tutup kurungnya ada berapa? D. 1, 2, 3, 4. 2. Karena yang left tadi sudah ditutup ya. Jadi kita 2. 1, 2. Gitu ya. Nah, selesai. Untuk yang nama pesawat. Sekarang tujuan kita bahas ya. Nah, kalau tujuan pakai apa, Dek? Mid, Ibu. Mid ya. Berarti if sama kayak tadi ya. Mid diambil B6 start 4 GI dash J-nya kita ambil kan sebanyak 3. Hasilnya sama dengan JKT, maka dia tujuannya adalah Jakarta. If lagi mid B6 diambil karakter dari 4 sebanyak 3, hasilnya adalah SBY, maka dia Surabaya. Lainnya adalah Medan. Nah, maka tadi ya, tutupnya ada 2. Nah, gitu. Yang jam keberangkatan kerjakan sendiri, dia pakai fungsi apa, Dek? Right ya, Bu. Right, ya, tetap ya. Right, ini kan 02, tapi tetap nanti pakai kutip karena dia teks bukan angka tipenya, ya, diingat-ingat. Tetap nanti pakai kutip 2 kayak gini. Hasilnya 01, 02 gitu. Pakai kutip. Ya, maka dia sesuai dengan yang di soal. Ya, kerjakan sendiri. Ini 5 IM, 11 IM, 3 IM. Wow. Pagi banget ya. Oke, itu yang fungsi if. Nah, sekarang kita coba kerjakan hal yang serupa tapi menggunakan V atau H lookup. Jadi lebih enak gitu ya sebenarnya. Nah, di sini ya. Nanti kalau ngetik yang angka 1 ini jangan gini, ini kan 1 2 3 gitu ya. Kalian kasih 0. Nah, kalau kasih 0 kan tetap 1. Kasih kutip aja, kutip 0 gitu. Atau ini bisa kalian nanti jadikan teks. Di sininya pilih teks. Nah, kasih 0 gitu. Boleh, terserah kalian pakai cara yang mana ya. Oke, D, ini saya kerjakan dulu yang nama pesawat ya, untuk tujuan sama jam keberangkatan sama. Nanti harga yang akan saya bahas lagi karena harga itu panjang banget ya, rumusnya ada 4 fungsi ya. Oke, nama pesawatnya nih, D, BR Buruk
Garuda Merpati. Ini kode jam, berarti pakai apa kalau kode jam, Dek? V atau H? H, Bu. H, ya. Ini yang tujuan, ya. Saya bahas yang tujuan aja deh. Ya, berarti perhatikan. Tujuan itu pakai ini kan? Berarti V, ya, karena bacanya ke bawah. VLOOKUP lookup value. Kalau tadi kan cuma diklik gini doang, tapi kan ini panjang gitu kan. Saya maunya cuma ngambil JKT aja, berarti pakai fungsi meet gitu. Meet B6 dari 4 sebanyak 3. Tutup. Ini itu parameter yang pertama dari VLOOKUP gitu ya. Kemudian titik koma dibandingkan dengan yang sini tujuan. Nah, kita blok tujuannya ya. Boleh nggak Bos sampai ke sini? Ya boleh, tapi mubazir karena kan cuma kita pakai yang ini aja gitu ya. Kemudian tujuan ada di kolom berapa? 2, Bu. Iya, berarti kita setnya 2. Terus kita set lagi false. Jangan lupa di absolutkan karena kita akan ngopi ke bawah. Gini, ya. Nah, dapat deh nilainya. Nanti ini sama kerjakan sendiri ya. Nama pesawat pakai acuannya tabel yang ini. Kalau jam keberangkatan pakai yang di sini. Nah, saya bahas yang harga. Harga ini agak kompleks. Coba perhatikan ya. Tadi di materi fikih sama lookup ya. Nah, ini kan punya 4 ya. Punya 4 bagian. Ini saya format sel dulu. Nah, oke. Kelihatan sudah semuanya? Iya, Halo? Bu. Kan, Bu. Nah, harga ini itu ada kaitannya dengan yang di bawah. Ini saya hidden ya. Sini dulu ya. Saya hide dulu. Nah, biar satu kesatuan. Nah, ini ya. Harga ini gini, JKT Jakarta. Tapi kalau BR Burok dia ini harganya gitu. Kalau GI ini, kalau MP ini. Kalau tadi kan cuma satu, ya kan? Kolomnya. Kalau ini enggak, maka agak panjang. Yuk kita perhatikan harga. Harga ini tergantung dari tujuan sama pesawatnya. Berarti sel yang akan dibandingkan sama kayak tadi tujuan. Dia ngambil mid gitu kan ya. B6 dari 4 sebanyak 3. Nah, tabelnya berarti pakai yang ini, yaitu tabelnya B24 sampai F26. Nah, kolomnya kan tergantung gitu kan, berarti pakai if. Jika BR berarti kayak tadi fungsi yang pertama left diambil B6 sebanyak 2 hasilnya sama dengan BR, maka dia pakai kolom ketiga. Nih, kode tujuan kolom pertama, tujuan kolom kedua, BR kolom ketiga. Lagi if, agak panjang gitu ya. Left B6 sebanyak 2 hasilnya sama dengan GI, maka dia ngambil kolom ke-4. Lainnya dia kolom ke-5. Tutupnya ada 2. Terus di sini false. Nah, 4 ini dituliskan di sini gitu ya, lumayan panjang. Berarti VLOOKUP ini langsung ya. Meet B6 dari 4 sebanyak 3. Ini parameter pertama. Kemudian tabelnya ini, gitu kan ya. Kita absolutkan dulu supaya nanti pada saat kita copy ke bawah dia tidak berubah. Nah ya.
titik koma, parameter ketiga yang agak banyak ya. Boleh gini nggak? Ya. Biar ini if left B6 diambil 2 hasilnya sama dengan BR, maka dia ngambil kolom ketiga. Kalau tadi kan kolomnya cuma 3, 2 gitu ya. Kalau ini pakai fungsi if lagi. If left B6 4 3 hasilnya sama dengan GI, maka dia kolom ke-4, lainnya kolom ke-5. Nah, tutup kurungnya. Kalau kalian bingung, lihat. Mana yang belum tutup? Ini tutupnya, perhatikan dulu. Ini kan kita parameter ketiga ya, tutup dulu sebelum ke false. Tutup dulu sini. Ini tutup if yang pertama, tutup if yang kedua. Baru titik koma. Gitu kan ya, baru kita mengerjakan yang VLOOKUP-nya. False. Tutupnya ada berapa? Ada 1 dong, karena kan yang lainnya sudah ditutup, gitu ya. Ini agak panjang ceritanya ya. Ada yang salah? Oh, kok B63 sih, Dek? 2, ya. Itu mah pakai fungsi. Udah kan, bener ya? Udah. Nah, udah. Keluar outputnya, kita coba bandingkan ya, Dek ya. Bener nggak GI ini berarti CKT 220, benar ya. MDN GI Bu, bener 625. Itu. Sudah, materinya udah selesai sampai sini. Ini agak panjang memang. Silakan, masih ada waktu untuk mengerjakan dan langsung nanti dikumpulkan ya. Ada pertanyaan, silakan. Dari forum? Nanti langsung cek Evita ya. Ini akan segera saya upload kalau udah convert. Oke, cukup praktikumnya? Halo? Cukup mengerti, Bu. Ada pertanyaan? Harus dicoba ya supaya ngecek skillnya seperti apa. Oke, mungkin saya akhiri ya penjelasannya. Nanti kalau ada yang kurang paham kita diskusikan di grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, boleh. Ini buat buat caution aja buat teman-teman. Soalnya ini terus kejadian dari tiap semesternya. Jadi kalau di Aplikom itu kan ini mumpung online ya semuanya. Kalau bisa itu teman-teman jangan ada yang kopas file dari tugas teman yang lain. Soalnya tiap kali semester itu pasti aja ada kejadian yang dimana itu dari tim Mastus nemu aja itu tiap mahasiswanya nggak cuma 1 atau 2 tapi kayak segeng lah. Ada masternya gitu ya Kak ya? Ya, jadi sampai yang paling parah itu sampai kejadian nemu 5 mahasiswa itu filenya sama semua, sama persis dan nggak ada yang diedit sama sekali gitu. Itu sih Bu, paling kurang lebih yang pengen saya kasih tahu. Oke, jadi gini, kalian boleh diskusi tapi jangan kopas file karena propertiesnya bisa kita cek ya Kak ya, misalkan dari komputer mana, itu kan masing-masing punya ciri komputernya ya. Jadi diskusi nggak apa-apa, tapi mengerjakannya di file masing-masing di komputer masing-masing. Iya. Gitu. Ya, nanti yang ketahuan kasih aja 0 ya Kak ya. Berarti dianggap praktikumnya tidak mengikuti gitu ya, karena pas dari punya temannya. Oke, terima kasih Kak Sasko. Iya, itu sama-sama. Ya, mungkin gitu ya. Silakan kalian kalau nggak paham nanya. Nah, ini kan Kakak Asdosnya sampai jam 12:30 ya menemani kalian. Artinya tolong jangan WA jam malam, kasihan Kakak Asdosnya karena setelah siang ini nanti Kakak Asdosnya ada jadwal yang kelas lain gitu, sehingga tolong sama-sama kerjakan sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan kita bahas di grup WA atau boleh nanti calling atau tanya ke Kakak Asdosnya gitu ya. Oke, cukup ya sampai sini. Itu juga sudah ada di modul ya penjelasannya. Semoga bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup WA. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Saya stop recording and meeting all ya. Sehat-sehat semuanya ya.